Bagaimana kabarnya hari ini? Kak Sinta sangat senang sekali bisa menyapa adik-adik pada Bia Online hari ini. Nah, hari ini kita mau membahas atau hari ini kita mau berbicara tentang sosok Simon yang sangat istimewa. Apa yang membuat sosok Simon, salah satu murid Yesus ini, menjadi sosok yang istimewa? Kak Sinta mau ajak adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan yang nantinya adik-adik bisa jadikan bahan pembelajaran sehingga sosok Simon itu nanti bisa menjadi hal yang sangat luar biasa dalam hidup kita, membimbing kita, memimpin kita menjadi pribadi yang berbeda. Oke? Sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu ketaatan membawa berkat. Oke adik-adik? Mari adik-adik semua yang ada di rumah, kita semua mau bangkit berdiri dan kita pakai gerakan tangannya. Taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, taat. Dengar-dengarlah kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengarlah kepada mama, papa. Turuti nasihat mereka selalu. Taat, taat. Teman-teman, sebelum mengawali Bia Online hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih atas anugerah kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur kami boleh bertemu kembali di Bia Online minggu ini dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Berilah kami kepandaian serta kepintaran dalam memahami ajaran-Mu. Semoga kelak kami menjadi anak-anak yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat sore adik-adik. Pada sore hari ini Kak Win akan membacakan dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Sekali peristiwa, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Banyak orang mengerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membersihkan jala. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengejar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perkataanmu itu, aku akan menyebarkan jala juga." Setelah melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga
hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus pun sujud di depan Yesus, lalu berkata, "Tuhan, pergilah dari hadapanku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab Simon dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, karena banyaknya ikan yang mereka tangkap, demikian juga Yakobus, Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Yesus berkata kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, setelah kita mendengarkan Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11, nah, adik-adik mungkin kita pernah mengalami situasi sulit seperti yang dialami Simon. Misalnya, ketika menghadapi ulangan, kita sudah berusaha belajar dengan sungguh-sungguh, tapi nilai yang diperoleh tetap jelek. Atau kita mempunyai doa permohonan dan sudah berdoa setiap hari, namun belum juga terkabul. Apakah kita akan berhenti untuk belajar dan berdoa? Tentu saja tidak. Seperti Yesus naik ke perahu Simon, Yesus juga naik ke perahu kita, yang berarti Yesus masuk ke dalam kehidupan kita. Yesus mau kita mendengarkan dan taat pada pribadi Yesus dengan melakukan perintah-perintahnya. Baik dengan mendengarkan dan taat pada perintah orang tua, ya, seperti mendengarkan dan taat pada perintah Yesus dengan melakukan perintah-perintahnya, baik lewat Bapak Ibu Guru, lewat orang tua maupun ajarannya. Hari ini kita sudah belajar dari ketaatan Simon yang tidak pernah sia-sia karena taat. Simon mengalami mukjizat dan diberkati Tuhan secara luar biasa. Adik-adik, belajarlah menaati perintah Allah. Hormati mama papa, karena orang tua kita adalah wakil Tuhan. Taati juga perintah Tuhan yang kuduskan hari Tuhan, yaitu dengan pergi beribadah ke gereja. Maka dengan taat adik-adik pada Yesus akan membuahkan hasil yang luar biasa.
adik-adik, Kak Sinta akan bacakan program 2 jari, 2 menit ajaran iman. Apa tujuan dari perintah Allah? Perintah-perintah adalah instruksi Allah agar manusia menemukan kebahagiaan sejati dan abadi. Perintah-perintah itu mengajarkan kita bagaimana mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita dan mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi kita. Tentu adik-adik pernah merasakan bagaimana perintah-perintah itu di masa pandemi ya, khususnya ketika adik-adik sering di rumah. Adik, matikan AC-nya. Kakak, ajarin adiknya. Itu yang disebut dengan perintah. Namun, untuk memahami perintah-perintah Tuhan itu juga tidak mudah. Tentu, kita harus sering membaca firman Tuhan, karena dari sanalah kita bisa mengerti, meskipun dalam prosesnya itu panjang ya, perintah Tuhan itu sendiri, untuk memahami perintah Tuhan itu sendiri. Nah, bagaimana perintah-perintah itu mengajarkan kita bagaimana mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita dan mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi kita. Ketika kita membaca firman, ketika kita rajin mendengarkan firman Tuhan, secara tidak langsung kita juga belajar untuk bersikap taat, karena tidak mudah untuk menjadi taat terhadap perintah. Seringkali kita bersungut-sungut ketika kita melaksanakan perintah. Namun, ketika kita mendengarkan firman Tuhan yang berulang-ulang, kita juga akan belajar bagaimana menjadi taat kepada Tuhan. Sehingga nantinya firman itu akan membentuk kita menjadi pribadi yang baru setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita akhiri biak online kita hari ini, mari kita tutup dengan doa. Kita siapkan hati dan sikap kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal hingga akhir biak online hari ini, sehingga kami mendapatkan hal baru dalam hidup kami. Terima kasih atas sosok Simon yang telah Kau datangkan dalam hidup kami, supaya kami menjadi taat, belajar menjadi taat pada setiap perintah-Mu. Perbaharuilah hidup kami, Tuhan, sehingga kami menjadi manusia-manusia yang baru, yang semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini Bapa, kami satukan dengan perantaraan Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Akhiri biak online hari ini. Kita bertemu lagi di biak online yang akan datang. Minggu depan, waktunya Zoom. Jangan lupa tetap semangat, karena Kak Ica, Kak Katrin, Kak Wina, dan kakak-kakak biak yang lain akan menjadi hostnya. Oke? Sampai jumpa di biak online 2 minggu yang akan datang.